Belum. Jadi ini bagian dari salah satu dokumen yang beliau titipkan ke Bu Kony dan dibawa ke Rusia waktu itu dan diamankan di notaris di sana. Bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting. Misalnya, kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Bung Ferdinand terkait dengan Pak Jokowi yang melemahkan KPK untuk mengamankan anaknya. Saya pikir itu pernyataan yang tidak bisa begitu saja. Dalam tanda kutip harus kemudian didiskusikan apa yang kemudian terjadi, apakah itu benar? Karena terus terang saya berpikir apa kaitannya melemahkan KPK dengan mengamankan anaknya. Saya belum dapat tuh. Tapi bisa nggak Anda putar? Iya, yang saya sampaikan itu Bang Aiman adalah pernyataan Bung Hasto, Sekjen PD Perjuangan ketika beliau dikriminalisasi. Karena ini ada videonya. Oke, kita dengerin ya. Dari awal boleh? Solo dan Wali Kota Medan. Satu saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau, karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK. Iya, jadi mungkin itu sebagian Mas Eman, kalau panjang nanti videonya. Jadi perlanjutan dari pernyataan itu sampailah kepada ide untuk merevisi Undang-Undang KPK. Dan disebutkan oleh Pak Jokowi di situ. Oh iya. Boleh dilanjutkan. Kita teruskan lagi. Ya. Mengingat Presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Biar nggak apa. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan.
Terima kasih. Oke. Ya, itu pernyataan Mas Hasto Kristianto. Sesaat sebelum ditangkap. Waktu sedang masih berproses Belum tersangka di waktu itu ya? KPK. Belum. Jadi ini bagian dari salah satu dokumen yang beliau titipkan ke Bu Kony dan dibawa ke Rusia waktu itu dan diamankan di notaris di sana. Ini adalah cikal bakal sebuah puzzle yang kita hubung-hubungkan. Karena ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai akhirnya muncul ide untuk melemahkan KPK tersebut. Apa yang diharapkan di sana? Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk melindungi. Bagaimana cara melindungi? Salah satu poin di revisi Undang-Undang KPK itu adalah tentang penyadapan. Penyadapan kalau dulu adalah hak mutlak KPK. Tidak ada yang tahu KPK menyadap siapa, kapan, dan bagaimana prosesnya. Itu KPK dulu, independen sekali. Tapi dalam proses revisi itu, maka ketika KPK akan melakukan penyadapan, diminta izin dari Dewan Pengawas. Sementara Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden. Ini kan benang merahnya akan langsung terhubung. Ketika yang diangkat Presiden menandatangan izin penyadapan, contoh ini tanda kutip, KPK akan menyadap Bobi, mantunya Jokowi. Dewas menandatangan. Dewas ini lapor ke Jokowi, Pak, itu mantu Bapak disadap KPK. Apa yang akan terjadi? Selesai sudah kan? Akhirnya di sana sudah aman, sudah bisa menghindari percakapan-percakapan yang bersifatnya korupsi, suap, gratifikasi dan segala macam. Nah, itulah rangkaian-rangkaiannya yang kita mau sampaikan tadi. Jadi Pak Jokowi jangan cuci-cuci tangan. Saya sepakat bagaimana ke depan ini memperkuat KPK, tetapi yang kita tidak mau masyarakat kita ini dijejali dengan omongan-omongan, retorika-retorika yang seolah Jokowi itu pahlawan dalam hal ini. Ya, padahal dialah sesungguhnya bisa saya bantah ya. Kan itu. Boleh saya bantah ya. Mana yang duluan? Bang Ferdinand, abangku yang baik. Abang kan berasal dari partai politik Demokrat. Dulu. Sebentar Bang ya. Kita di sini bicara adalah by law and by logic dan by data. Sekarang saya bacakan kabinet kerja Jokowi JK PDIP. Jangan bahas kabinet lagi Bang, bahas ini aja. Tunggu dulu. Kita bicara. Jangan lagi bahas bagi-bagi kue kekuasaan. Saya mau membantah keterangan Anda udah, tadi. Itu udah cukup, jangan dibahas lagi. Bahwa Anda salah gitu loh. Sayang waktunya saya nanti. bicara data, nggak bisa. Nggak bisa dong. Saya mau mematahkan argumen Anda. Udah, silakan. PDIP itu dapat 5 kursi. Nasdem 3 kursi. Hanura 1 kursi. PKB dan P3. Artinya apa yang saya katakan bahwa benar. PDIP bagian penting dari pemerintahan Jokowi JK. Kabinet pertama. Kabinet yang kedua juga demikian. Nah, saya mau katakan begini. Sebenarnya kalau kita mau jujur, saya punya pengalaman empirik. Nih Bang Saud. Sebulan yang lalu kita diskusi di sini. Bagaimana Bang Saud waktu itu menggetarkan Indonesia dengan pernyataan beliau terkait dengan kader HMI. Tapi beliau bertanggung jawab. Saya mau katakan begini. KPK hari ini, kalau di pandangan saya, justru dengan adanya Dewan Pengawas KPK, KPK lebih baik. Saya punya fakta. Iya, sebentar. Saya menangani 6 klien yang diproses oleh KPK. Betapa KPK semena-mena terhadap seorang tersangka. Pertama, Bapak Irman Gusman, Ketua DPD RI. Saya kuasa hukumnya bersama Bang Yusril. Apa yang diproses di situ? Trading in influence, perdagangan pengaruh. Ketika di persidangan terungkap bahwa persoalan 100 juta untuk memberikan sepeda kepada cucunya. Tapi kita melihat bahwa ada target politik di situ, kita paham. Dan diproses beliau di persidangan, sementara digaungkan seorang Irman Gusman koruptor ratusan miliar. Yang kedua, Pak Surya Mali, mantan Menteri Agama almarhum. Saya sempat juga bersama beliau di awal. Dikatakan korupsi dana haji. Ketika dalam pemeriksaan yang dipersoalkan adalah dana tunjangan menteri. Operasional menteri lebih kurang 35 juta rupiah. Isunya luar biasa. Tapi yang fakta di persidangan berbeda. Apakah ini layak dan pantas? Sangat tidak layak. Masa kapan? Sebelum Bang Saud. Ya KPK juga kan. Masih belum berlaku 2019 yang diperbarui itu. Justru saya mengatakan bahwa KPK saat itu semena-mena. Berikutnya, Sultan Batugana, teman abang, Partai Demokrat, almarhum, dituduh di media massa korupsi APBN
1 triliun lebih. Di persidangan terungkap hanya pemberian 50 juta rupiah dari Menteri SDM Jarawacik ketika dia datang menjelang Lebaran. Kurang fakta apa? Berikutnya, Bupati Rokan Hulu, Suparman, dijadikan tersangka, tidak jadi dilantik. Di persidangan, 1 rupiah pun tidak ada duit dia terima. Bebas di persidangan tingkat pertama di PN Pekanbaru. Ketika dikasasi, ketemu Pak Artijo Al-Qotsar, dia dihukum 4 tahun. Ini potret buruk selama KPK di awal sampai dengan sebelum ada Dewan Pengawas. Apalagi fakta yang paling nyata. Bang Ferdinand, teman-teman saya Bunyamin, kita masih ingat betapa Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan itu ditersangkakan sudah lulus and perfit and proper test. Ditersangkakan, dilakukan upaya hukum pra peradilan dan menang. Itulah namanya ada kriminalisasi. Tapi kalau seorang Hasto bersidang di pengadilan dan kemudian dapat keringanan dari presiden karena diskresi dia, itu bukan kriminalisasi. Maka saya katakan, kok sekarang orang yang sudah pernah memimpin bangsa ini dianggap sebagai orang yang paling bersalah? Padahal Partai Abang hari ini bagian dari sejarah yang memenangkan seorang Jokowi. Kenapa kalian berseberangan jalan di akhir? Karena tidak mau bersama terus? Boleh dong seorang Joko Widodo bersikap bahwa saya sudah 9 tahun menderita, saya ingin keluar dari kalian. Kalau kata-kata Hasto tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu opini publik yang liar dan merusak PDIP sendiri. Karena itu saya minta Bang Ferdinand bicara by data. Tolong bantah keterangan saya ini. Bahwa banyak orang-orang KPK ketika menjalankan proses pemeriksaan dari tersangka, dari saksi menjadi tersangka. Klien saya tensinya 170. Dipaksakan juga pakai baju rompi. Saya bilang kalau dia meninggal saya mau bertanggung jawab. Saya pernah dorong-dorongan, mungkin masih ada Bang Saud dengan namanya Kombes Christian. Dorong-dorongan karena dia memaksa klien kami, Pak Irman Gusman. Dia akan melakukan pemasangan ring di Rumah Sakit Gatot Subroto. Oleh KPK diminta pulang. Sehingga di situ ada Pak Hendro Priyono, ada Pak Ginanjar Kartasasmita, ada saya, ada keluarga saya Bu Ade yang menyaksikan betapa tidak dihargainya hak-hak seorang klien oleh KPK. Maka dengan adanya Dewan Pengawas hari ini, Bang Saud, menurut saya tidak ada yang salah di sini. Contoh, berapa banyak penangkapan-penangkapan hari ini? Kok takut amat? Kok masalah Bobby? Sebentar, masalah Bobby. Bobby tadi dikait-kaitkan. Loh, sudah ada penangkapan Kadis PU. Ya kalau memang ada salah Bobby, bicara saja Kadis PU-nya. Tapi digali oleh ketua majelis ketika persidangan di Medan. Tidak keluar kata-kata Bobby. Kenapa Anda curiga? Hebat banget masalah gara-gara Bobby. Lalu kemudian tidak dilakukan penyadapan. Apa sih yang nggak dihantam orang Pak Jokowi hari ini? Kasihan orang tua itu. Tapi beliau tegar. Dan karena itulah saya berdiri tegak agar Indonesia lebih baik. Bukan saya mendukung membabi buta. Saya ingin potret penegakan hukum fair, bukan karena kepentingan dan karena kebencian. Itu saja.